perkataan itu seakan-akan omong kosong. Luar biasa ya. Sungguh pun demikian. Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa sekiranya yang telah terjadi? Ini Petrus akan mengkonfirmasi apakah Yesus benar-benar bangkit atau tidak. Dan ia akan menyadari bahwa ini benar-benar merupakan suatu kebangkitan. Kita cermati perjanjian baru menjelaskan kebangkitan ini dengan sangat baik, dengan memberikan perhatian kepada fakta-fakta nyata dan tidak hanya sekedar sesuatu yang merupakan hal-hal spiritual secara penuh atau fantasmagori atau ilusi psikologis. Dan dalam ayat 13 dan selanjutnya kita akan melihat episode baru dalam kitab Lukas. Firman Tuhan berkata bahwa pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berkata mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi itu pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi, berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan kepada seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Pada saat ini juga Yesus kemudian berkata kepada mereka dengan sangat keras, hei, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias akan menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, coba bayangkan saudara, ini merupakan situasi yang sangat menarik. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Wow, tentu ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Dan para murid pun berkata seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Mereka tidak dapat mengerti dan melihat bahwa yang berbicara dengan mereka tersebut adalah Yesus. Mengapa Lukas memutuskan untuk menunjukkan ini kepada kita? Apa kira-kira saudara? Ya, supaya jelas Yesus tidak hanya menghilang begitu saja. Para murid berada di sampingnya, berbicara dengan mereka, namun mereka tidak menyadari bahwa ia ini adalah Yesus. Jadi jika ada orang yang berkata bahwa mereka sangat ingin melihat Yesus, maka terjadilah peristiwa psikologis ini. Tidak. Ini merupakan sesuatu yang nyata.
jelas, objektif, dan bernilai sejarah. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap,